Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zora Zarina dengan NIM F1D021144. Di sini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat, yaitu pengubahan lowercase ke uppercase dan sebaliknya dari uppercase ke lowercase, atau pengubahan dari huruf kapital ke huruf kecil dan sebaliknya. Sini saya akan mempresentasikan tugas ini sebagai tugas responsi modul 1, pemrograman dasar praktikum algoritma dan pemrograman 2022. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang 4 komponen di dalamnya. Pertama ada algoritma, ada flowchart, source code, dan hasil percobaannya. Di sini nanti mungkin kita juga di akhir akan ngerun programnya sama-sama. Yang pertama di sini ada algoritmanya. Algoritma atau tata cara susunan dalam pembuatan program ini, yaitu yang pertama mulai, yang kedua kita menyiapkan lowercase dan uppercase-nya. Yang ketiga, kita memasukkan nilai atau input nilai lowercase dan uppercase-nya. Setelah itu mendeklarasikan atau masuk ke proses lowercase dan uppercase-nya. Yang kelima, mengeluarkan nilai lowercase dan uppercase-nya. Kita outputin nilainya. Setelah itu selesai. Selanjutnya ada flowchart. Sini flowchart-nya pertama mulai start kita pakai oval. Setelah itu langsung kita input nilai lowercase dan uppercase-nya. Setelah itu kita melakukan proses. Proses ini kita deklarasikan lowercase itu apa dan uppercase itu apa. Di sini kita pakai kode ASCII. Jadi dideklarasiin lowercase itu sama dengan lowercase dikurangi 32, uppercase itu sama dengan uppercase ditambah 32 untuk menghasilkan pengubahan nilainya. Terus output kita pakai jajar genjang lagi. Kita keluarin nilainya, outputin lowercase dan uppercase-nya, dan selesai. Setelah itu, di sini ada source code-nya. Di sini yang pertama kita pakai include IOStream sebagai file header-nya. Terus juga di IOStream ini kita sebut sebagai library-nya. Terus ini kita pakai using namespace std. Ini wajib juga. Kita pakai using namespace std itu biar kita juga tidak capek nulis std lagi di setiap anunya itu. Setelah itu ada fungsi, kita fungsinya pakai integer main, int main dalam kurung, buka kurung, tutup kurung, dan kita jalanin programnya atau deklarasiin untuk mulai programnya itu di sininya, di fungsi mainnya. Kita pakai buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal untuk mengakhiri programnya. Sini kita pakai tipe data char. Kenapa pakai tipe data char? Karena di sini kita bakal munculin atau kita pakai karakter. Jadi kita pakai tipe data char. Terus char-nya, variabelnya lowercase dan uppercase. Terus langsung kita cout, tanda petik itu artinya kita bakal ngeluarin kata-kata. Tanda petik itu. Jadi kita keluarin kata-katanya, masukkan huruf kecil sebagai keterangannya aja, biar orang juga paham pemrograman kita ini. Terus cin-nya kita masukin lowercase-nya, huruf kecilnya tadi, variabel lowercase-nya. Terus kita deklarasiin nih
kita deklarasiin prosesnya, udah masuk proses tadi, deklarasiin lowercase itu sama dengan lowercase dikurangi 32. Ingat di setiap akhir dari yang itu apa namanya? Sudah harus ada semikolonnya. Terus setelah itu kita keluarin lagi cout-nya, huruf kapitalnya atau hasil dari compilernya. Terus kita panggil lagi si lowercase-nya yang udah diproses tadi. Terus di sini ada cout-nya. Karena proses yang pertama sudah selesai, udah diubah nih dari lowercase ke uppercase-nya. Sekarang lanjut ke pengubahan dari huruf kapital uppercase ke lowercase-nya. Pertama kita deklarasiin sama kayak tadi, kita kasih keterangan cout masukkan huruf kapital biar pengguna tahu, user tahu kalau dia disuruh masukin huruf kapital gitu kan. Terus baru cin-nya uppercase variabel yang tadi. Terus kita di sini lagi deklarasiin uppercase itu sama dengan uppercase ditambah 32. Cout baru kita keluarin, kita kasih keterangan lagi kalau misalkan huruf kecilnya atau hasil dari program itu panggil lagi uppercase yang di sini tadi. Udah deh, selesai. Terus balik lagi ke return 0. Dan maksudnya return 0 ini kembali lagi ke 0 sebagai akhir dari program juga. Ini juga tanda kurung berawal ini mengakhiri dari program. Terus selanjutnya hasil percobaannya. Nah, di sini kan tadi yang saya maksud yang keterangannya tadi itu, sini ada masukkan huruf kecil biar user tahu. Akhirnya user masukin huruf kecil nih, huruf ini huruf Z kecil. Terus terus keluar programnya. Huruf kapitalnya adalah ini Z yang besar nih, huruf kapital Z. Terus masukkan huruf kapital, terus lagi keterangannya, usernya disuruh masukin huruf kapital. Sini saya pakai huruf O kapital. Terus nanti programnya jalan, keluar deh outputnya huruf kecilnya. Oh itu begini loh. Terus sekarang saya bakal ngejalanin programnya mungkin. Sini kita udah buat program. Oke, langsung. Jadi di sini kita udah tulis source code-nya di aplikasi. Saya pakai aplikasi compiler yang namanya aplikasi Dev++. Langsung saja di sini kita compile, kita runin ya program yang kita buat tadi. Ini usernya disuruh masukkan huruf kecil, kita masukin R. Nah, huruf kecil dari R ini adalah R kapital ini kan. Terus kita sekarang masukin huruf kapital. Kita masukin N besar. Nah, huruf kecilnya N besar tuh ini. Nah, begitu program atau presentasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.